Halo Mas Bray, kembali lagi sama gua Tama di channel gua TM Motorsport. Nah, pada video kali ini gua mau sharing-sharing lagi nih. Udah lama gua nggak sharing-sharingnya karena sekarang itu gua kerja di dua tempat, Bray. Nah, gua mau sharing tentang cara mengecek alternator ya, pengisian alternator ya, dinamo ampernya bagus, baik, berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini adalah sharing-sharingan gua tentang apa yang udah pernah gua alamin nih, terutama di dinamo ampere ya. Baru kali ini gua ngalamin. Jadi pertama yang kalian cek adalah sini ya, ini gambaran nih, baru gua servis tadi ya. Nanti gua kasih tahu apa aja kerusakannya. Nah, cara pengecekannya pertama seperti ini, Bray. Kita masuk ke dalam ya. Nah, kita masuk ke dalam. Setelah kita masuk ke dalam, ini kita nyalain ya, kontaknya kita on. Nah, oke. Nah, kalau misalnya dia ada indikator aki nyala, ini tandanya normal kalau kontak on. Tapi kalau ini tidak hilang saat dinyalakan mobilnya, berarti ada kerusakan pada kelistrikan kalian, Bray. Kita nyalain ya. Nah, ini gambaran jika pengisian kalian itu, pengisian kelistrikan mobil kalian itu normal. Nah, seperti ini, normal ya. Tapi kalau masih ada saat dinyalakan, indikator akinya masih menyala, berarti tandanya ada kerusakan. Nah, itu pengetesan pertama ya, kalian bisa lihat di sini. Jadi kalau misalnya indikator tetap menyala saat mobil dinyalakan, cepat-cepat datangi bengkel terdekat atau langsung gaspol menuju ke rumah sebelum aki kalian soak, Bray. Kalau udah soak, mobil itu nggak kayak motor. Motor bisa di strap, mobil harus diderek ratusan ribu, Bray. Ya, atau bisa kalian kalau akinya habis, ganti aki lagi untuk menyalakan mobilnya sampai ke rumah ya. Makanya kalau udah indikatornya nyala yang akinya, usahakan segera mungkin Anda datangi bengkel terdekat ya. Ini pengecekan pertama. Nah, ini mobil gua agak geter ya, baru dinyalain. Nah, selanjutnya pengecekan yang harus kalian lakukan, ini agak geter ya, baru dinyalain mobil gua nih. Emang kalau adem gini. Oke, agak berisik ya. Kalau dinyalakan dia seperti ini. Nah, kalian juga bisa menggunakan obeng. Nih, ya obeng. Kalian lakukan pengecekan pada dinamo ampere kalian gini. Tuh. Jika normal, kelihatan nggak, Bray? Jika normal, dia akan ada gaya gesek ya, magnet yang menarik di alternatornya, berarti tandanya normal, Bray. Ya, kalau tidak ada berarti fix alternator kalian rusak. Cara yang kedua adalah kalian bisa cek perkabelannya, ada yang putus atau enggak. Ya, ada yang putus atau tidak. Ini agak getar mobilnya karena baru nyala. Ini ada yang putus atau enggak. Kalau misal kabel dari alternator menuju ke pengisian yang normal, tidak ada yang putus, kalian langsung cek aja di bagian akinya. Kalau alternator kalian normal, aki dicabut, dia masih tetap menyala, Bray. Tapi kalau aki dicabut, mau min atau plusnya dicabut, mobil kalian mati, tandanya mobil kalian ada kerusakan pada pengisian alternator, Bray. Nah, ini kita coba ya. Ini kita copot yang minnya. Kita langsung to the point aja, pengecekannya juga bisa langsung dari sini, Bray. Kalau misalnya dicopot berarti tandanya ada kerusakan pada pengisiannya atau mungkin kabel yang sudah berjamur. Nah, ini mobil tetap nyala, tandanya mobil ini normal ya, pengisian alternatornya tetap normal. Kita pasang lagi ya, walaupun dicopot dia tetap normal walaupun agak turun nih, Bray. Ya, sesuai dengan kesehatan dari alternator kalian. Kalau alternator kalian rusak, tandanya dicabut begini nggak akan nyala mobilnya, Bray. Ya. Nah, kita pasang lagi. Udah ya, kita matiin dulu ya. Nah, seperti itu, langsung to the point bisa, Bray. Langsung dari aki. Ini agak berisik, belum dipanasin 3 hari, Bray. Nah, kita matiin dulu ya. Oke, tadi lumayan berisik, jadi pengecekan yang harus dilakukan adalah kalian pengecekan pada akinya. Kalian bisa datangi shop and rep terdekat, bisa dites pakai voltmeter apakah akinya berfungsi dengan baik atau ada kerusakan pada aki tersebut. Jika akinya sudah benar baik, sudah kalian cek dan sudah mendapatkan jawaban ya, kalau akinya masih dengan kondisi baik, kalian langsung menuju ke alternator. Sebenarnya banyak ya, karena ini gue di Corolla Twin Cam. Jadi yang gue cek itu akinya normal atau tidak, terus kabel auto cuknya gue copot pasang, biasanya dia engine check atau akinya nyala dari kabel auto cuk. Ya, itu udah gue copot pasang, tetap nggak ada perubahan. Nah, lanjut gue di sini ya. Caranya tadi yang gue sebutin,
gue pakai obeng. Saat mobil menyala, ya ini mobil mati ya, menyala, ditempel begini, dia ada magnetnya bray. Ke pulinya ya, ke pulinya nih, dia ada magnetnya, nempel tuh. Ini aja mati masih ada magnetnya ya, tandanya alternator kalian bekerja dengan baik. Nah selanjutnya, kalian coba pengecekan jalur dari pengisian alternator ini bray. Apakah ada kerusakan di sini? Kalian cek apakah ada karat atau jamur yang mengakibatkan si kelistrikan itu tidak menyuplai daya. Ya, jika sudah dicek semua normal, langsung aja to the point kepada akinya, bray. Ya, akinya kalian copot aja salah satu. Ya, kalau alternator normal, walaupun dicopot salah satu, contohnya yang min tadi ya, seperti yang saya terangkan, mungkin tadi berisik ya, jadi gue ulang. Nah seperti ini. Saat dicopot salah satu gini, mobil tetap menyala, tandanya alternator kalian mengisi dengan normal. Kelistrikan kalian normal. Tapi kalau dicopot seperti ini, mati, fix. Alternator kalian rusak. Jadi, ini yang gue alami ya, baru saja gue alami, ini baru perbaikan ya, ternyata ada kerusakan pada diodanya, bray. Nih. Ya, diodanya ada yang kebakar. Tuh, ya. Ini 2 kebakar, yang lainnya pun sudah mulai kebakar dan bocor infonya ya. Kita serahkan aja pada ahlinya, karena kalau tidak ahlinya nggak akan tahu kerusakannya pada bagian mana, bray. Ini copotan, gue pakai alternator Maestro kalau nggak salah. Ini mobilnya Corolla Twin Cam ya. Nih, gue ganti ini sekitar 3,5-an, bray. 3,5-an tadi. Sama jasa mungkin 4,5 sampai 500. Ya tergantung dari tempat kalian ya. Nah itu mungkin kerusakan atau pengecekan alternator berfungsi dengan baik atau tidak. Semoga ini menjadikan wawasan pada kalian ya. Gue bukannya so tahu atau bagaimana bray ya. Ini adalah sharingan gue tentang apa yang gue alami pada saat mobil gue trouble kemarin, engine check. Bukan engine check ya, engine notifikasi aki mendadak nyala. Makanya gue langsung pulang, gaspol tanpa ngerem, ada gajulukan pun nggak gue rem bray. Takut aki gue keburu mati dan gue bingung mau pulang gimana, harus diderek atau kita ganti aki lagi agar kita bisa sampai rumah. Makanya buat kalian yang yang mengalami notifikasi ini akinya nyala, sesegera mungkin datangi bengkel terdekat. Kalau misalnya bengkelnya nggak ada, udah pada tutup malam hari, kalian langsung aja gaspol sampai ke rumah. Ya, jangan dimatiin tuh, langsung gaspol aja sampai ke rumah. Di rumah baru kalian lakukan pengecekan. Karena apa? Kalau kalian tidak buru-buru, akinya habis, alternator nggak ngisi, otomatis akinya kemakan. Nanti akinya lobet, mobil kalian mati di jalan, starter nggak kuat. Alhasil kita derek ratusan ribu, uang kalian atau biaya penderekan keluar, bray. Nah mungkin itu, gue salah-salah kata, gue mohon maaf ya. Ini adalah fakta dari apa yang gue alami ya. Jadi gue nggak hanya sharing-sharing tentang apa yang gue baca di Google, tapi gue juga selalu sharing apa yang sudah gue lakukan, bray. Ya, jadi memang sudah terbukti kerusakannya, pengecekannya apa saja tadi yang saya infokan. Pengecekan pada aki, ya pada aki, perkabelan dari alternator menuju pengisian, ya kalian cek apakah di sini di bautnya. Terus pengecekan pada auto cuk ya, infonya ada sebagian yang akinya nyala, notifikasi akinya nyala karena kabel auto cuknya error atau kendor ya. Dan seterusnya kalian coba ditempelkan obeng pada puli dan juga pengecekan pada alternator. Setelah itu kalian langsung to the point aja. Cara mengetahui alternator mengisi dengan baik atau tidak yaitu adalah cara melepas satu buah kabel pada bagian aki. Jika mati ya sudah fix, pengisian kalian tidak baik, tidak berfungsi dengan baik ya. Kalian bisa cek di alternator atau perkabelannya. Jadi tadi diodanya gue ganti. Ini harganya 3,5 sampai 500 ribu tergantung tempat kalian, bray. Mungkin itu aja, salah-salah kata gue mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Ya, jika ada salah-salah kata kalian langsung aja koreksi di kolom komentar ya. Mungkin itu aja informasi dari TM Motorsport. Ya, gue TM Motorsport undur diri. See you, goodbye Mas Bray. Bye-bye.